Say so much love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm, in pouring rain. Keep me in the summer, oh, I feel it. I feel I'm getting old, in all my time.
Now Sunday is gone away. Paris is over. Baby, surrounded by a million people alive. Since we ever alone, I just wanna go home. I miss you, you know. I'll be giving
Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada berkata, semua akan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relangku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau akan terjadi. Tergugat janjimu dan janjiku, semua akan mampu mengubahku. Hanya kalau cinta sudah membara, kali jadi seribu jadi. Haji apel di malam ini, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan lagu asli, yang penting goyangnya asik. Kita bisa happy. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan lagu asli, yang penting goyangnya asik. Asik. Walau bukan lagu asli, yang penting kita bisa happy. Pacar tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan lagu asli, yang penting goyangnya asik. Asik. Joget walau bukan lagu asli, yang penting kita bisa happy.
yang mewakili akan menyampaikan beberapa kata, bukan 1-2 kata ya, sorry, beberapa kata. Silakan. Kalau 1-2 kata, saya pulang. Oke. Udah kenyang ya? Udah, oke. Kalau udah kenyang, kita serius sedikit. Kita berkumpul. Saya pikir kita berkumpul bukan hanya sekedar berkumpul aja, betul? Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju. Dalam perjalanan ke sini saya berpikir gitu loh. Alumni kita sering berkumpul, sebagian dari kita juga sering berkumpul juga. Cuma baru kali ini kita ada guru yang hadir. Dan kebetulan saya punya cerita yang ingin saya bagikan pada teman-teman. Oke, boleh saya cerita? Boleh. Ya. Teman-teman tolong. Ayo, aku cerita. Iya, oke. Tolong diam ya. Nah, saya Pada suatu hari. begitulah pada suatu hari. Jadi saya akan membawa teman-teman flashback. Kita kembali ke 25 tahun yang lalu. Oke, 87. Ada yang masih ingat momen-momen seperti itu? Oh, yang main petasan tuh. Oke, nah ini yang saya ingin bagi, saya ingin cerita dari sudut pandang seorang anak laki-laki lulus SD tahun 87. Bayangkan kita saat itu hari pertama kita masuk SMP. Anda masih ingat momen seperti itu? Masih. Ada yang masih ingat? Luar biasa. Iya. Udah lupa ya? Oke, nah saya akan cerita. Nah, anak laki-laki ini hari pertama itu begitu antusias. Masih ingat waktu kita lulus SD itu kan kita libur lama. Kalau kita libur lama, pinginnya sekolah. Tapi kalau waktu sekolah kita pinginnya libur. Itu seperti itu. Setuju. Betul ya? Nah, anak laki-laki ini bawa sepeda BMX dengan begitu antusias. Di kantong dia kantongin kelereng. Masih ingat karena di SD itu anak laki-laki itu main kelereng. Jadi bayangan anak laki-laki ini adalah kalau dia pergi masuk SMP, dia akan ketemu teman-temannya lagi dan dia akan bermain kelereng juga. Begitulah bayangan anak laki-laki ini. Betul, itulah. Ya, betul. Yang jelas itu bukan saya, Pak Saho. Karena waktu SMP saya udah bawa handphone di kantong. Luar biasa itu. Luar biasa. Nah, permain itu bikin lingkaran, masukin kelereng situ, ya cantik itu, benar ya? Benar ya? Nah, sampai di sekolah ternyata buyar. Karena ternyata tidak ada teman dia yang mau bawa kelereng, cuma dia sendiri. Cuma dia sendiri, dia bawa kantongnya banyak loh di sini. Dia bawa 2, ya, dia bawa 2. Iya, kita semua bawa 2. Wah. Jadi anak ini dia masih punya gambaran seperti waktu di SD. Artinya hormon dia berubah terbang seperti aneh. Kok saya? Iya. Saya bersedia. Iya. Jadi ternyata itu bukan yang dia bayangkan, bukan seperti yang dia bayangkan. Ternyata tidak ada permainan kelereng di SMP itu. Oke. Jadi dari situ dia mulai belajar hal-hal baru. Dan pelajaran yang paling dia suka itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang suka pelajaran bahasa Indonesia di sini? Ada ya? Saya suka sama gurunya. Oh iya, mantap. Iya, saya suka sama gurunya. Anda suka matematika katanya. Nah, Ada yang suka bahasa Inggris. kenapa? Karena di pelajaran bahasa Indonesia pada zaman itu ada pelajaran sastra. Betul ya? Ada yang masih ingat? Udah lupa ya? Nah, anak laki-laki ini suka dengan pelajaran itu karena ada sastranya. Dari situ dia tahu, baru dia belajar. Karena selama ini dia baca Kopingho. Dia baca Kopingho. Jadi hari itu dia belajar, oh ternyata ada yang lain, ada yang lain. Kopi gua apa ini Ero? Oh itu kamu, saya tahu persis. Iya. Nah, pelajaran sastra itu barulah dia mengenal. Betul, masih ingat ada namanya novel Sengsara Membawa Hikmat. Oh.
Itu kata-kata itu kayak serem gitu ya. Tapi itu novel, sejarah, sastra. Ada nama Layar Terkembang. Ada buku kecil yang warna hijau, masih ingat? Itu pelajaran sastra. Jadi dia mempelajari hal-hal yang baru. Dan anak ini senang. Dan karena guru yang membawakannya juga luar biasa. Anak laki-laki ini masih ingat persis ada satu kata-kata gurunya. Dan saya akan bagikan pada Anda, saya ulang kembali. Bahkan gurunya pun saya mungkin juga udah lupa nih. Pernah satu kali gurunya masuk kelas gitu. Terus dia bicara begini. Kalau nggak salah itu mungkin sudah libur atau apa. Halo, kata anak-anak. Lama tak berjumpa katanya. Sekali berjumpa di kandangku loh katanya. Ada yang ingat kata itu? Nggak ada ya? Berarti cuma saya yang ingat ya. Oke, nggak apa-apa. Kita balik anak kecil ini lagi. Jadi anak kecil ini ada satu momen yang akan dia ingat. Pada suatu hari kita waktu kelas 1 di atas tangga ya kalau salah. Kan kita di loteng kan kelas 1. Anak kecil ini pada hari itu entah kenapa, mungkin karena masuk angin atau apa itu Pak. Jadi pas pelajaran anak ini merasa tidak enak. Dia merasa kapan? Agak lama, silakan dulu. Saya temenin. Ini saya cerita cuma 10 menit aja, nggak apa-apa ya? Nggak akan lama. Lah kenapa lagi? Kita talk show. Oke. Jadi Pak gini Pak. Jadi gimana? Lanjut. Jadi menurut Bapak siapa terpilih nih Pak? Presiden. Itu nanti. Itu terakhir. Oh, terakhir. Oke, ya lanjut Pak ceritanya. Di mana tadi? Kencing di celana. Serius, lanjut. Oke. Kelas 1 tuh kayak kita baru di bawah naik ke atas, betul kan? Kelas 1 betul. Jadi pada hari itu pas pelajaran bahasa si anak ini merasa tidak enak badan. Dunianya terasa berputar-putar. Oke, lanjut ceritanya. Oke, teman-teman dengerin ceritanya. Jadi anak ini tiba-tiba merasa pusing, lingat, otomatis wajahnya menjadi pucat. Oke, dia merasa udah nggak bisa ikut pelajarannya. Terus yang angkat tangan, Pak, saya pusing. Gurunya melihat anak ini tampangnya udah pucat pasti begitu, mungkin takut. Oh, kayaknya saya ya. Sok kalanya, sok. Pelajaran dihentikan saat itu. Dan gurunya membawa anak ini akan dibawa ke tempat apa namanya itu yang buat UKS ya. Nah, UKS itu kan harus turun tangga tuh. Pas sampai di depan tangga itu, anak ini tiba-tiba udah blank. Dia tidak bisa berdiri lagi. Dan anaknya akan roboh kalau tidak digendong oleh sang guru bahasa ini. Apa yang kamu lakukan, Ben? Thank you. Oke. Jadi Anda tahu posisi anak itu digendong bukan belakang ya, tapi digendong benar-benar begini. Anak itu kecil. Jadi mungkin yang muda akan dibawa turun ke bawah dan dibawa ke UKS itu. Di sana diberi perawatan. Konklusinya. Oke. Nah, anak ini akhirnya dirawat di UKS dan memang tidak ada hal yang ada di situ. Dan setelah
memang anak itu sendiri di sekolah Pak. Jadi nggak ada teman-temannya ya. Nah, anak-anak yang lain mungkin saat itu belum tahu cara membantu gitu ya. Jadi memang berperan lah gurunya saat itu. Sangat berperan. Oke, kita skip langsung, kita berperan. Kita skip. Oke. Jadi apa maksud cerita itu? Momen anak kecil itu saat mengalami hal kejadian tersebut, dia belajar satu hal, bahwa guru pelajaran bahasa Indonesia ini adalah guru yang sangat perhatian, karena dia turun langsung membawa anak itu, dan dia yang ketika anak hampir jatuh, dia gendong dengan erat, dan dia apa istilahnya mengaku, dan si anak ini bisa merasakan kehangatan seorang orang tua di situ. Dan momen itu tidak terlupakan. Saya cakap ya, apa lama aja. Oke. Nah, saya cerita ini karena masing-masing kita di sini tentu punya momen-momen kecil, mungkin bukan momen-momen yang penting, momen-momen yang sederhana, tapi itu mempengaruhi Anda sampai hari ini. Oke, mungkin bukan momen-momen yang luar biasa, hal kecil yang terjadi dalam diri Anda, tapi ternyata mempengaruhi Anda berpuluh-puluh tahun kemudian. Saat itu, sebenarnya itu mungkin hal-hal yang biasa. Saya yakin gurunya pun mungkin udah nggak ingat kejadian seperti itu. Oke, tapi itu berkesan untuk si anak kecil ini. Dan saat itu anak itu tahu pentingnya peran seorang guru. Oke? Dan anak ini bahkan pernah berpikir, wow, ternyata guru itu luar biasa. Dan pekerjaan guru memang bukan pekerjaan mudah. Setelah kita dewasa, kita tahu bahwa itu pekerjaan yang butuh pengorbanan besar, butuh dedikasi yang luar biasa. Dan kita beruntung kita punya guru yang seperti itu, teman-teman. Oke, kita beruntung kita sekolah pada zaman itu di mana kita tidak mengenal adanya hal-hal yang negatif yang seperti kita lihat, seperti kita dengar kejadian-kejadian yang terakhir ini. Oke, kita hidup pada zaman di mana guru dan murid bisa berinteraksi dengan begitu indahnya seperti keluarga. Oke, seperti momen saat ini. Seperti momen saat ini, di mana kejadian udah berpuluh-puluh tahun, tapi kita masih bisa berkumpul seperti sekarang. Kerja. Jangan. Oke. Belum. Kamu tunggu. Ini asisten saudara. Ini bapak gitu. Oke, kita langsung percepat aja ya. Nama anak itu latar belakangnya dan nama gurunya, oke. Nah, mari kita. Udah selesai. Luar biasa. Ini tradisi Papua, kita madu. Ya, kita ngomong ya. Nggak punya. Kita nangol. Oke, mari kita ke ininya. Momen itu tidak terlupakan oleh anak itu yang mempengaruhi dia, sehingga ketika hari ini kalau kita mendengar berita-berita yang tidak menyenangkan tentang anak-anak sekolah, bagaimana kelakuan seorang guru, kita bertanya-tanya apa terjadi dengan generasi yang sekarang, karena kita tidak mengalami hal seperti itu, ya kan? Kejadian di JIS, di Sunter, hal seperti itu membuat kita bertanya-tanya, ada apa dengan pendidikan sekarang? Dan itu yang membuat kita merasa beruntung, bersyukur luar biasa kita hidup pada zaman yang membuat kita merasa nyaman dengan seorang guru. Anda boleh bertepuk tangan untuk guru-guru kita. Oke. Anak kecil itu sekarang berdiri di hadapan Anda. Dan guru yang menggendong anak itu dengan begitu eratnya,
memberikan perhatian yang luar biasa sebagai seorang tua pada Bapak Bapak. Tepuk tangan kembali. Luar biasa. Itu. Anda akan menemukan momen-momen seperti ini. Saya yakin Anda juga punya. Thank you. Makanya saya bilang, ini momen kecil yang mungkin lupa. Saya tidak bisa gendong. 24 tahun kemudian baru ucapkan terima kasih kepada guru. Pak pengacara, kita butuh ini simulasi nggak? Simulasi. Ini momen kenapa kita baru cerita, kenapa memang setiap momen-momen kecil itu bisa muncul kapan aja. Yang mungkin kita udah lupa. Dan masing-masing kita pasti nggak punya momen seperti itu. Setuju ya? Kebetulan kita memang pada momen spesial ini pas Pak Ben ada juga, jadi saya bisa cerita seperti ini karena memang pengalaman itu berkesan luar biasa. Jadi Bapak luar biasa. Ini ada pengalaman yang bisa Bapak bagikan juga. Hampir nggak merasa guru, tapi akan diingat oleh anak murid. Terima kasih, teman-teman. Ya, Saho. Terima kasih. Halo. Harusnya Anda beruntung loh. Waktu itu Pak Ben ketemu dengan Pak Step. Kalau enggak, Pak Ben gendong langsung buang ke parit. Kalau ada Pak Step gak enak langsung dibawa ke UKS. Oke, sekarang mungkin yang punya momen spesial yang Pak Step. Oke, silakan Mario. Ingat sekali pada hari pertama sewaktu kita masuk sekolah. Waktu itu hari Senin, jadi kita upacara. Biasanya kan hari Senin kan upacara. Dan waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Bernard. Jadi saya masih ingat sekali kayaknya Pak Bernard kalau bicara di depan, makanya di depan di belakang. Kemudian sambil memainkan mimik mukanya, Pak Bernard akan berbicara. Dan waktu itu tiba-tiba saja dari pintu masuk itu ada satu motor Honda waktu itu, perawakannya agak besar, pakai helm, pakai kacamata, terus berlalu di depannya Pak Bernard. Jadi waktu itu Pak Bernard sempat berkomentar, ini guru baru saja masuk, waktu itu akan mengajar pelajaran agama. Nah, itu satu hal momen yang tidak bisa saya lupakan karena itu termasuk aneh gitu ya, waktu pacaran tiba-tiba motor masuk. Itu yang saya paling ingat. Terus kisah yang kedua yang saya paling ingat sekali adalah waktu pemilihan OSIS. Nah, saya merasakan benar-benar bagaimana support seorang guru memberikan kesempatan kepada seorang anak murid untuk berkembang. Padahal waktu itu kalau dilihat-lihat, dipikir-pikir kapasitas seorang anak murid untuk menjadi ketua OSIS tidak ada sama sekali. Kita nggak punya pengalaman. Meskipun akhirnya itu tidak terpilih. Waktu itu nggak jadi ketua OSIS, tapi waktu itu nggak tahu jadi ketua MP apa gitu. MPK ya. Nah, tapi kesempatan itu sangat berkesan, memberikan satu dorongan buat saya terutama untuk berjuang ya, ulet di kemudian hari. Jadi setiap kali begitu jauh, saya akan ingat kesempatan itu, kesempatan dorongan yang diberikan oleh seorang guru, di mana guru itu seakan-akan secara tidak langsung mengatakan, ayo kamu bisa meskipun kamu tidak punya pengalaman. Dan itu saya alami sewaktu saya pertama kali di interview untuk bekerja di luar. Jadi waktu itu saya mendapat kesempatan untuk interview di salah satu perusahaan konsultan, dan itu skalanya Asia Pasifik. Dan waktu itu saya sempat grogi sekali, saya sempat nervous sekali, karena namanya luar negeri ya, itu hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya.
Tapi saya selalu ingat momen itu. Saya berpikir saya pasti bisa. Nah, suatu interview, jadi waktu interviewernya mengatakan waktu itu sempat nego gaji. Malah saya tantangin, saya bilang, ya kalau misalnya gajinya sama seperti di perusahaan saya yang lama dan gajinya tidak seberapa besar, ya buat apa? Nanti Anda hire saya, nanti sebentar lagi saya juga keluar. Nah, orang itu waktu itu agak kaget dengan perkataan saya, karena mungkin dia tidak pernah mendengar perkataan seperti itu. Tapi saya waktu itu berpikir nothing tulus saja. Dan dengan dorongan seperti itu, saya selalu berpikir, yaudahlah jalanin saja. Kesempatan akan datang. Dan puji Tuhan waktu itu ternyata gajinya yang saya minta sesuai dan saya diterima. Jadi hal-hal kecil yang kita alami sewaktu kita sekolah, sewaktu kita di lingkungan teman-teman bermain, belajar bersama-sama, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita begitu kita sudah dewasa ataupun begitu kita bekerja. Mungkin kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih kepada Pak Ben dan juga Pak Stefanus. Anda memberikan banyak sekali hal-hal yang kecil sebenarnya, tapi itu membuat kita menjadi berarti. Hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, mungkin ini saja. Terima kasih. Puji syukur untuk malam ini ya, kita bisa berkumpul kembali pas 24 tahun ya. Dan selama sekolah dari tahun 87 sampai 90, mereka kan punya kenangan yang begitu banyak. Saya nggak bisa ceritakan satu persatu di sini. Yang jelas, you tak berani maju masih IIU. Jadi saya cuma bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu atau bapak guru. Mungkin di sini kita nggak bisa cerita, yang jelas banyak kenangan, banyak sekali. Sampai sekarang juga hubungan kami pribadi dengan guru-guru SMP Kurda sampai sekarang. Dan mudah-mudahan berlanjut berikut dengan bersama-sama teman-teman sekalian yang bisa ditemukan sekarang. Memang waktu pertama kali saya dikirim undangan BBM dari Pak Anen ya. Sekarang BBM Bapak ya, bukan saudara lagi ya, sudah tua ya. Itu saya merasa terharu sekali, benar-benar terharu. Teman-teman yang 24 tahun nggak bisa saya temuin, hilang konteks sama sekali, nggak tahu kemana rimbanya, nggak tahu bawa kolong jembatan kan di mana kan. Yang jelas saya terharu sekali, saya menerimanya. Sebenarnya saya nggak dapat datang hari ini, malam ini, karena keterharuan saya hadir di sini. Jadi terima kasih terutama sekali kepada Pak Ten dengan Pak Step ya, juga Pak Domi, Pak Sabinus, Pak Raimin, Pak Hamdani, Pak Albaim, Pak Kardianto, Bu Ambar yang sekarang kita lagi cari jejaknya ya. Mudah-mudahan ketemu. Ya, amin. Iya, ucapan terima kasih banyak-banyak kepada Bapak sama Ibu Guru. Yang mungkin malam ini yang bisa wakilin cuma Pak Ben dengan Pak Step. Mudah-mudahan di kelanjutan acara kita bisa ketemu guru-guru kita lagi. Ya, tergantung dari teman-teman. Bisanya kapan? Saya standby. Yang jelas saya standby. Tergantung dari teman-teman ketersediaannya. Dan satu lagi, ini yang saya mau ajak teman-teman sekalian. Kita istilahnya gimana ya, untuk membalas jasa-jasa dari guru, dari sekolah terpentingnya untuk hadir di kelas kita,
Yang mungkin sekarang banyak yang saya dengar ya kurang mampu ya. Jadi saya mengetuk hati teman-teman